Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Usman, generasi akhir masa milenial. Lahir di desa, besar di desa, dari keringat orang tua petani di desa. Merasakan langsung dinamika ekonomi desa. Dalam monolog pertama ini, saya akan mulai dari lingkup ekonomi desa. Kalau kamu tinggal di desa atau berencana ingin tinggal di desa, apa bekal ilmu yang sebaiknya kamu punya? Banyak orang mengira tinggal di desa harusnya hidup slow living, hidup cukup, beban hidup lebih ringan. Padahal sebagian besar orang tua di desa menganggap anaknya sukses jika bekerja tidak di desa, apalagi jika hidup tanpa warisan. Kenapa demikian? Secara kebiasaan orang di desa tidak cenderung bekerja dari pekerjaan yang baru, melainkan mereka hidup dari cara sederhana dan terbukti menurut pandangan mereka bisa dilakukan. Apa contohnya? Yang pertama, bertani dari tanah warisan turun-temurun. Bukan hal yang salah kalau mayoritas anak desa sudah menjadi ahli waris harta orang tuanya. Karena ini adalah siklus alami manusia dalam bergenerasi. Bahkan praktik ini telah dilakukan dari zaman dulu. Hampir semua tradisi orang-orang di dunia, tanah bukan warisan yang hanya nilai semata, tetapi ada pemberian tempat geografis yang diwariskan. Tentu warisan seperti ini tidak mudah didapatkan oleh sebanyak orang. Yang kedua, menjadi nelayan karena hidup di pesisir pantai. Apakah lautan adalah warisan orang tua kepada anaknya? Tentu bukan, karena lautan pada dasarnya tak bisa dimiliki oleh satu atau dua orang saja, tetapi milik mereka yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem alam di lautan. Tentu rata-rata orang berprofesi sebagai nelayan terjadi akibat stimulus keseharian lingkungan yang bertahun-tahun membantu pekerjaan orang tua sebagai nelayan misalnya. Sehingga kondisi geografis adalah salah satu faktor mengapa nelayan dipilih masyarakat sebagai mata pencarian hidup mereka. Yang ketiga, ilmu dagang yang diwariskan. Berbeda dengan bertani dan nelayan, ilmu dagang tak berwujud, namun bisa dirasakan dan sama manfaatnya, yaitu mendapatkan penghasilan. Hanya saja ilmu dagang tidak terbatas pada dukungan geografis, tetapi ilmu dagang dapat menciptakan lingkungan kerjanya sendiri, seperti mendirikan toko, menjadi pedagang keliling, atau ikut berjualan pada pasar-pasar di desa. Belajar dari 3 kisah di atas, bahwa carilah pekerjaan yang tidak terikat oleh geografis. Mengapa? Karena pekerjaan yang tidak terikat oleh geografis, seperti berdagang, akan dapat menciptakan lingkup kerjanya sendiri. Secara sederhana, saya akan paparkan bagaimana langkah dan strateginya berdagang tanpa warisan. Mulailah dari melihat permasalahan. Kenapa dimulai dari permasalahan? Karena pekerjaan yang dilakukan untuk meringankan atau bahkan menyelesaikan permasalahan orang lain sangat dibutuhkan, dan biasanya akan memiliki tingkat permintaan berulang cukup tinggi. Bahkan sebagian orang tak lagi memikirkan harga, asalkan pekerjaan kita dapat menyelesaikan permasalahan orang tersebut. Tentukan siapa target kita. Untuk memudahkan, mari lihat dulu tingkat pekerjaan masyarakat desa, di mana tingkat pekerjaan masyarakat desa terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Golongan atas adalah mereka berposisi sebagai pemilik aset, seorang tokoh atau pejabat setempat. Meskipun jumlah mereka sedikit, tetapi di tangan mereka kontrol ekonomi desa berjalan. Memiliki ketahanan ekonomi paling stabil, namun mereka umumnya memiliki pendirian tinggi dan kemampuan pada banyak pilihan. Sehingga target usaha pada mereka pasti sulit. Dituntut harus gagasan besar, modal besar, dan resiko kegagalan jauh lebih besar. Golongan menengah adalah pekerja mandiri dan memiliki keterampilan. Contohnya adalah petani mandiri sekaligus pemilik lahan, pemilik toko kelontong, pengusaha kerajinan, atau pemilik peternakan mandiri. Golongan menengah ini biasanya tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membuka lapangan kerja bagi orang di desa. Namun termasuk dalam golongan rentan kebangkrutan,
dan krisis ekonomi secara mendadak. Meskipun demikian, golongan menengah ini adalah golongan paling realistis untuk dijadikan target usaha, karena kebutuhan mereka akan produk penunjang sangat tinggi. Contohnya, pupuk pada petani, produk kebutuhan pada pedagang kelontong, cat pada kerajinan, atau pakan alternatif pada peternak. Mereka memiliki cukup modal untuk diputar, mereka memiliki kecepatan dalam kerjasama, dan mereka mampu bekerja sama dimulai dari modal yang kecil. Golongan bawah adalah mereka yang bekerja sebagai jasa kasar atau buruh harian, seperti buruh tani, buruh angkutan, karyawan peternakan, asisten rumah tangga, atau pekerja serabutan. Ciri khusus pada golongan ini adalah mengandalkan tenaga fisik dan upah harian yang biasanya akan bergantung pada musim dan cuaca. Secara ekonomi mereka memiliki keuangan paling rendah, hanya memiliki sedikit tabungan atau bahkan tak memiliki dana tabungan. Mereka akan fokus pada konsumsi pokok rumah tangga seperti beras, lauk, minyak goreng, sabun mandi, atau biaya penunjang transportasi seperti bensin. Lantas, menargetkan usaha pada golongan ini memang lebih beresiko, karena perputaran uang kecil sehingga kuantiti transaksi harus banyak. Cenderung pada harga murah, sehingga perubahan harga sangat berpengaruh, membuat mereka mudah berpaling pada tempat atau produk lain. Meski demikian, jumlah mereka lebih banyak daripada golongan lain dan lebih konsumtif di desa. Maka tidak salah jika menjadikan golongan bawah ini sebagai target usaha, meskipun tentunya harus menggunakan strategi khusus. Tentu, dari ketiga golongan ini jika dilihat dari realistis kebutuhan modal dan target yang luas, maka golongan menengah dan golongan bawah adalah pilihan target yang paling tepat. Dengan catatan, keduanya memiliki cara berbeda dalam strategi usaha. Ketika jenis usaha paling banyak menyelesaikan kebutuhan orang lain telah didapatkan dan strategi usaha telah ditentukan, tentu selanjutnya adalah pergerakan nyata. Yang pertama, mendapatkan modal. Kalian bisa kumpulkan secara mandiri, seperti bekerja pada orang lain dengan resiko, waktu yang diperlukan lebih lama, dan harus memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik, agar kebutuhan pokok tetap bisa terpenuhi dan dana tabungan dapat terkumpul. Atau menjalin kolaborasi antara pemodal dan Anda sebagai pengelola, di mana pemodal sebaiknya dimulai dari orang terdekat seperti kerabat, teman, atau orang lain yang setidaknya masih dalam lingkup satu desa. Karena lingkup terdekat ini dapat melihat langsung perencanaan dan progres usaha nantinya, sehingga kolaborasi nantinya akan terhindar dari kecurigaan atau hal negatif lainnya yang dapat menghambat usaha. Yang kedua, tidak meninggalkan pekerjaan utama. Metode ini dilakukan jika kalian ingin memulai usaha dari modal yang kecil dan baru pertama kali memulai usaha, atau jenis usaha yang dipilih baru pertama kali digeluti. Kenapa demikian? Karena usaha yang dirintis butuh waktu untuk membaca pasar. Akan ada koreksi strategis, koreksi produk, dan hal lumrah akan ada suntikan modal secara berulang, karena belum tentu strategi awal langsung mendapatkan profit. Bahkan kemungkinan akan merugi. Maka jika Anda buruh tani, jalankan juga usaha kecil Anda, seperti menjual peralatan pertanian atau usaha jasa pembibitan. Kalau Anda ibu rumah tangga, coba tawari diri sebagai pengasuh anak atau tukang masak. Dan mulailah membangun usaha kerupuk untuk menyasar warung-warung di desa. Kalau Anda usia remaja, ikutilah orang terlebih dulu, seperti karyawan toko, bengkel, atau rumah makan. Sembari mengumpulkan ilmu dan modal menjadi konten kreator desa misalnya. Atau pekerjaan digital lain seperti foto atau videografer dengan peralatan standar terlebih dahulu. Yang ketiga adalah fokus dan jangan tergiur cara cepat. Berapa banyak orang di desa justru dihancurkan oleh langkah cepat namun justru tersandung dan tersungkur lebih cepat juga. Misalnya pinjaman modal bank, lalu dirikan ruko secepat kilat.
Tetapi produk pelayanan di bawah standar mengakibatkan profit kalah dengan tagihan bulanan yang belum sempat maksimal dikumpulkan. Yang keempat adalah improve berlahan tapi benar. Improve berlahan tapi benar didapatkan dari cara berulang, mempelajari, menambahkan atau mengurangi berdasarkan apa yang dilakukan sebelumnya. Misalnya produk kurang asin, terlalu pedas, salah target pasar, dan terlalu mahal atau terlalu murah. Di mana jika dilakukan tanpa evaluasi, kekurangan sebelumnya akan cenderung jalan di tempat bahkan mundur, bukan ke arah yang benar. Kesimpulannya, jika Anda bukan pemilik warisan dan ingin bekerja di desa, mulailah tarik diri Anda dari pekerjaan geografis. Tetapi buatlah geografis Anda sendiri dengan usaha. Untuk bentuk dan cara, mulai dari produk atau jasa yang merupakan solusi masyarakat desa, di mana golongan menengah dan golongan bawah adalah target utama. Karena transaksi berulang dari ketergantungan tinggi hanya ada pada kedua golongan ini. Mulailah dengan satu langkah nyata bertahap. Kumpulkan modal dari bekerja atau kolaborasi bagi hasil dengan orang terdekat. Mulailah usaha tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Lakukan dengan sabar, dengan fokus dan tidak tergiur cara cepat. Setiap kekurangan, improve-lah berlahan, tapi benar berdasarkan kekurangan sebelumnya. Yakinlah cara ini mungkin tidak memberikanmu keberhasilan instan, tetapi kamu telah mendekatkan diri pada sebab keberhasilan. Karena Tuhan menciptakan bumi dan isinya berdasarkan sebab dan akibat. Saya Muhammad Aziz Usman undur diri. Sampai bertemu pada monolog selanjutnya.